laisa li ahadin ba'da rasulillahi kaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali, argumentasi hukumnya yang nampak sekali, tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara sistematik, secara metodologis semuanya begini, tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi, meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas, orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas, itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madzhabi, asal hadis itu sahih maka itu madzhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu najis to. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh, gelasnya ikut najis enggak? Ikut, karena enggak apa? Enggak dua kolah atau di bawah dua kolah. Terus ketika pulpen ada uyohe sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis enggak? Najis, karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid sing dijokno, saya ulang lagi, kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyah terus mbok gebyur banyu, itu suci. Tapi kalau uyah itu di gelas kemudian air itu dijokno tapi saat posisi di apa? Di gelas, itu najis semua. Poin intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mungkin sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering roi mani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi, kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min sobi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi, kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alnya mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinan mani suci apa najis? Suci. Lah, ora mani itu najis. Keyakinanmu mani suci apa? Suci. Wong ulama satunya darani mani itu suci. Nah, padahal ini nyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani ku umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal, masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya, sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutahiron lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalau nganti apal tak biringan saiki. Saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutahiron lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan, karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar tuh masyhur, sampai Imam Syafi'i darani nasirus sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira sak cangkeman. Kok nganggo kias barang nak ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias, napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali, itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu, masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang, karena kalau nurut tidak persis, masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya tidak persis. Rumah samu masjid Demak tok sing persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu tidak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kowe kira malah di Islam kecangkeman. Maksud di Islam tenang kayak kowe ribet. Karena tadi
Nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis yo najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andaikan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mereka materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka, tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci. Nak mati batang najis. Itu fikih. Dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang, maksudnya bukan mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusia iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulai wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, mayit ini akan nanti disolati. Syaratnya wong solat itu suci, tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak orang didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya.